Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, para pendengar, para penikmat kajian ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kembali Allah berikan satu peluang dan kesempatan untuk sama-sama memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-firmannya dan apa yang disampaikan oleh sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yang kita berharap mudah-mudahan dengan upaya kita thalabul ilmi, menuntut ilmu ajaran agama Allah ini, insya Allah akan semakin baik daripada kualitas ibadah kita sehari-hari, akan bertambah pula kualitas kehidupan kita, apresiasi dan penghayatan kita dalam bingkai iman, Islam dan hidayah serta taufiknya Allah, sehingga insya Allah karena sebab wasilah duduknya kita dalam majlis ilmu ini akan diberikan oleh Allah kemudahan kita untuk menggapai hasanah di dunia dan insya Allah hasanah pula di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah dia surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah baginda Rasul dan para sahabat menaklukkan kota Makkah, atau yang disebut dengan istilah Fathu Makkah. Kemenangan umat Islam, penaklukan umat Islam yang dipimpin oleh Rasul, didukung oleh para sahabat, tepat pada titik awal hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Makkah. Kota kelahiran Nabi, kota tumpah darah Nabi, kota di mana uyut-uyut dan datuk-datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disitulah lahir dan berkembang. Ketika Rasulullah dan para sahabat sudah mulai melebarkan sayap dakwahnya di kota Madinah, kemudian sudah kuat pula persatuan umat Islam di kota Madinah, kemudian datanglah sahabat dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah untuk kemudian di situ dideklarkanlah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para kafir Quraisy yang beberapa belas tahun yang lalu telah mengusir Nabi dan para sahabat yang ikut ke dalam ajaran agama Allah dan Rasulnya. Sesampainya Rasul dan para sahabat di Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tersebut, mulailah hari demi hari hidup baginda Rasul dan para sahabat di kota Makkah tersebut. Yang menjadi catatan apabila kita menelusuri sejarah tentang Fathu Makkah, Masya Allah, terciptanya bangunan kedamaian, citra yang begitu hebat yang ditampilkan oleh Rasul dan para sahabat jauh daripada sifat dendam, jauh daripada sifat yang tidak baik. Ketika Fathu Makkah, sebelum ayat ini turun,
Dikisahkan dalam beberapa riwayat yang cukup panjang bahwa sungguh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memiliki kekuatan dengan para sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, gabungan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menggunakan sifat yang buruk, yang jauh daripada qudwah hasanah yang dimiliki oleh beliau untuk memukul kembali orang-orang yang dulu pernah memusuhi, bahkan ingin menindas serta sampai ingin menghilangkan nyawa Rasul. Ketika kehidupan ini bermulai, maka Allah Subhanahu wa taala banyak melihat satu peristiwa dan kejadian yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini ayat. Kepada siapa ayat ini turun? Kepada kafir Quraisy yang ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabat kibarus sahabah al-jalil, sahabat-sahabat senior, ketika berkumpul bersama Rasul, menentukan siapakah yang akan diberikan mandat dan tugas untuk mengumandangkan azan. Masukan, pandangan, dan saran kemudian ditampung oleh Rasul, sehingga pada keputusan terakhirnya adalah ditunjuk oleh Nabi Bilal bin Rabah lah. Bilal bin Rabah yang ditunjuk. Padahal ketika itu Bilal bin Rabah adalah manusia, seorang sahabat yang memiliki latar belakang yang tidak seperti para sahabat-sahabat yang lainnya. Apa maksudnya? Latar belakang beliau, sahabat Bilal bin Rabah adalah sahabat yang berkulit hitam. Dari background atau status sosial kedua orang tuanya, salah satu riwayat hanya ibundanya saja adalah budak daripada petinggi kafir Quraisy, yaitu Umayyah namanya. Sehingga kecilnya Bilal bin Rabah sampai besar diasuhnya oleh Umayyah ini, yang mempekerjakan ibunda daripada Bilal bin Rabah. Ketika sudah diputuskan, diperintah oleh Nabi, dari beberapa waktu sholat yang sudah datang, sudah masuk, kemudian naiklah Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah. Dikumandangkannya azan. Ketika dikumandangkannya azan oleh Bilal bin Rabah, ini yang menjadi titik turunnya ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bahasa ini kasakusuk kalau bahasa kita, Pak. Senggol kanan, senggol kiri, mulai ada desas-desus di lingkungan sekitar Ka'bah. Karena Rasul menentukan dan memutuskan Bilal bin Rabah lah yang menjadi muadzinur Rasul, pengumandang azan yang diperintah langsung, surat tugasnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berbisik, mereka ngerumpi bahasa kita. Apa yang mereka bicarakan? Itulah umat Islam, itulah pengikutnya Muhammad yang diberikan perintah untuk mengumandangkan azan, bagian daripada ritual ibadahnya agama Muhammad, yaitu orang-orang yang paling terbelakang katanya. Yaitu Bilal bin Rabah maksudnya. Digunjingnya Bilal bin Rabah, direndahkannya Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya pembicaraan ini didengar oleh salah seorang sahabat Rasul, kemudian sahabat ini melaporkan langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang panjang dikisahkan bahwa pembicaraan ini tidak sampai kepada kuping atau telinga Bilal bin Rabah, sehingga Bilal bin Rabah tidak merasa ini dan merasa itu, biasa saja dia. Cuman ring satunya dari kalangan sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada baginda Rasul. Ketika itu Rasul mengadukan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini. Ini adalah historical background atau latar belakang turunnya ayat 13 pada surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhan nas, hai manusia." Begitu hebatnya Allah memiliki panggilan-panggilan khusus kepada orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu. Ketika yang dipanggil, kendati pun itu sifatnya, muatannya, kontennya adalah teguran, namun itu ditujukan kepada orang-orang beriman, maka yang dipanggil adalah keimanannya, bukan daripada jenis makhluk Allahnya. Seperti ini, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Artinya ini sudah menjadi indikator bahwa ayat ini turun
yang menjadi khitabnya Allah, lawan bicaranya Allah, betul yang disampaikan dari Allah kepada baginda Rasul. Tapi untuk kemudian Rasul sampaikan kepada orang-orang yang dimaksud oleh Allah, yaitu kafir Quraisy, sehingga nggak menggunakan kata iman. Hai manusia, wahai sekalian manusia, inna sungguh kami khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin wa untha, yang diambil dari sumber satu manusia, manusia yang laki-laki dengan satu manusia yang perempuan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, di sini diterangkan bahwa Al-Imam Mujahid menyatakan, sungguh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan satu manusia dari diri manusia itu sendiri adalah dari diri Nabi Allah Adam. Sehingga Nabi Adam adalah puncak sumber awal penciptaan manusia. Bahkan kekasih beliau, pendamping beliau, istri beliau Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian organ tubuh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yaitu dari tulang rusuk yang paling bengkok yang dimiliki oleh Nabi Allah Adam. Kapan? Pada saat Nabi Allah Adam tertidur. Sehingga dalam kisah yang begitu panjang, cukup menarik, begitu terjaga Nabi Allah Adam, seketika saja kaget, mendadak sontak, takjub. Karena ketika aku memejamkan ini mata, aku dalam keadaan sendiri. Begitu aku terbangun, membuka mata, ada manusia yang seperti saya, ada makhluk yang seperti saya. Saat itu Nabi Allah Adam belum mengerti bahwa Allah ciptakan bukan hanya dirinya saja dari golongan manusia, yaitu Adam. Tapi ternyata ada manusia yang di samping Nabi Allah Adam, kemudian yang dilihat adalah tidak seperti Nabi Allah Adam. Artinya gendernya berbeda, jenis kelaminnya berbeda. Kata-kata Nabi Allah Adam dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dia yang memiliki tubuh yang mungil, tidak seperti yang laki-laki, badan tegap. Kemudian tulangnya adalah tulang yang lembut, tidak seperti laki-laki, memiliki tulang yang kasar. Nah, ketika keterangan ini diketengahkan oleh Al-Imam Mujahid, sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dinyatakan bahwa setiap anak manusia yang terlahir di muka bumi, maka sumber awal penciptaan itu adalah dari diri manusia itu sendiri. Yakni, atau yang dimaksud adalah Nabi Allah Adam. Insyaallah. Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan kalian bersuku-suku, memiliki latar belakang dan juga biografi yang berbeda-beda. Wa qabail, dan bangsa-bangsa yang berbeda. Jadi Allah ingin menegur pembicaraan perbincangan yang bergulir di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, yang menjadi objek pembicaraannya adalah Bilal bin Rabah. Karena yang ditonjolkan dalam perbincangan tersebut Bilal bin Rabah yang golongan orang rendah, berkulit hitam. Maka Allah tampilkan ayat ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal. Artinya dalam tafsir ini bukan untuk kalian saling merendahkan. Jauh sebelum ada pergerakan di dunia anti rasisme, tidak menyinggung tentang warna kulit, agama, ras, pandangan yang berbeda, keberagaman. Allah dan Rasulnya sudah lebih awal menampilkan ini di 14 abad yang lewat. Di 1400 tahun yang sudah lalu. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai turun ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekalian manusia itu adalah mereka yang memiliki nilai takwa yang begitu hebat dan kokoh. Sudah, ini pengunci di ayat 13 ini, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lagi disebut situ adalah
Apakah mereka dari Bani Hashim? Karena disebut Bani Hashim kalau di kota Makkah itu adalah sudah petinggi. Kalau bahasa kita barangkali sudah darah biru dia. Orang keratonnya. Ya, orang kerajaannya. Ya, orang-orang hebatnya. Siapapun yang terlahir kalau memiliki nasab keraton, orang yang berdarah biru, ya, pasti akan dihormati di tengah-tengah masyarakatnya. Status sosialnya pasti dihargai dengan harga yang setinggi-tingginya oleh para tetangga-tetangganya. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang parameternya adalah takwa yang dimilikinya. Sehingga di sini ada satu keterangan yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menjadi satu kunci untuk kita tidak mengenyampingkan, menilai rendah, menganggap remeh siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Apa sabda Rasul? La farqa bainal arabi wa ajami. Tidak ada perbedaan antara orang yang dari bangsa Arab dengan orang yang non-Arab. Tidak ada perbedaannya. Kalaupun ada perbedaannya pada nilai takwa. Bukan pada nasab yang ke atas, bukan dari nilai harta yang ia miliki, bukan pula pada jabatan yang mereka sedang duduki. Innallaha alimun khabir. Sampai ditutup ini ayat, Allah ingin memperjelas zatnya. Sungguh Allah Azza wa Jalla alimun, sifat Allah. Alim, mengetahui. Khabir, mengenal. Artinya sehebat apapun Anda memiliki lidah yang cukup panjang, ketika Anda mengucapkan satu kata-kata, semua orang mendengar. Allah yang katakan, innallaha alimun khabir. Sungguh aku lebih mengetahui daripada Anda. Bahkan keburukan-keburukan Anda pun banyak orang yang tidak mengetahui, tapi aku mengetahui. Bahkan seujung sawi apabila terletak di dalam hatimu, Allah Subhanahu wa taala khabir, mengenal Anda. La haula wala quwwata illa billah. Itu adalah tafsir surah Al-Hujurat ayat yang ke-13.